Sebelum jeda kita membahas mengenai betapa Indonesia ini kaya begitu ya, sehingga hilirisasi menjadi penting untuk bisa mendorong pembangunan nasional kita begitu ya. Ada tujuan untuk membangun smelter dan lain sebagainya. Tapi tanggapan Mbak Wilda sendiri, ini sebetulnya apa yang sekarang mungkin sedang menjadi isu, apakah ini juga salah satu menjadi hot topics ya, jelang tahun-tahun akhir lah dari kepemimpinan Pak Jokowi begitu. Ada demikian banyak kritik, lalu juga kita lihat bahwa sebetulnya ada beberapa kebijakan yang udah deh jangan dilanjut gitu ya. Tapi juga ada yang sebaiknya dilanjutkan. Nah kalau dari kacamata redaksi sendiri, seperti apa sebetulnya? Khusus hilirisasi atau berbagai macam? Hilirisasi dan juga mungkin terkait kebijakan, artinya ada EBT begitu dan lain sebagainya. Kalau dari hilirisasi sebenarnya kita ngelihat emang masih banyak PR sih. Maksudnya oke lah Presiden menggaungkan kita sudah maju sekian nilai tambah untuk hilirisasi, tapi sebenarnya itu kita masih dalam kita masih belajar, dan itu baru kita mungkin yang digaungkan, yang dielulukan, yang digadang-gadangkan itu baru satu komoditas nikel. Belum lagi padahal kita banyak komoditas lainnya. Ini gimana nih PR komoditas lainnya nih masih banyak, ada bauksit, timah sebenarnya juga udah melalui proses hilirisasi sebenarnya, tapi belum keserap oleh hilirnya lagi, industrinya lagi nih. Jadi masih banyak diekspor juga kayak gitu, dan tembaga juga, batu bara semuanya. Jadi masih banyak sebenarnya, ini kayak ini baru kita baru merangkak ya, kayak masih banyak PR yang perlu dievaluasi. Sebenarnya kan token kesuksesan hilirisasi Jokowi itu ada di nikel gitu. Emang nikel semua orang tahu, seluruh dunia tahu kalau emang Jokowi sukses gitu. Tapi sebenarnya ada banyak nih beberapa lagi yang lain. Seperti yang diomongin tadi, bauksit, ada tembaga, ada timah, belum lagi mungkin komunitas-komunitas lain yang kecil yang misalnya belum terlalu familiar tapi ada dan bisa dieksploitasi ya, misalnya kayak mangan dan lain tuh. Ada lagi yang harta karun super langka, logam tanah jarang. Itu nilainya berkali lipat daripada batu bara. Sebenarnya banyak yang masih perlu ini buat. Jadi logam tanah jarang ini mungkin harus terus dieksplor begitu ya. Nah, tapi kalau dari Mbak Wilda sendiri, Mbak Wilda melihat tadi kan kita membahas mengenai ini sebenarnya banyak nih komoditas kita begitu ya untuk diekspor begitu ya. Kita lihat kalau nikel sukses lah untuk dihilirisasi ya. Tapi bicara soal batu bara nih, kita lihat di tahun lalu ini kita sukses ya, berpesta lah gitu, meraup untung banyak begitu dari ekspor batu bara. Cuan banget gitu ya. Nah, tapi kalau dari Mbak Wilda sendiri, untuk batu bara di Indonesia nih di tahun 2023 akan seperti apa? Karena kalau kita lihat ya pergerakan sahamnya, harga batu bara di tahun 2023 ini di kuartal pertama, di kuartal kedua ini nampaknya tidak secemerlang di tahun lalu. Apakah memang karena pasarnya yang mungkin sekarang tidak seperti di tahun lalu begitu, atau memang produksinya seperti apa kalau Mbak Wilda melihat? Kalau dari sisi sektornya, dari sisi produksinya sebenarnya mungkin dengan harga yang agak rendah, tapi kita untuk bisa ketolong dari target produksi yang meningkat. Soalnya pemerintah menargetkan tahun ini tuh produksi batubara kita naik 695 juta ton, hampir 700 juta ton. Dari tahun lalu tuh sekitar 670 juta ton, 671 juta ton. Jadi mungkin agak kebantu sedikit dengan target peningkatan dari sisi volume produksi. Walaupun mungkin at the end mungkin harga lebih menentukan ya, karena tahun lalu harga boom komoditi itu gila-gilaan sampai 400 ton lebih. Tahun ini bahkan penurunannya kalau dilihat year to date-nya udah 20%. 60%. Oh, udah 60% ya sekarang. Wah, luar biasa nih penurunannya. Nah, itu. Jadi, pasti akan ada penurunan sih kalau dari sisi penerimaan negara juga. Nah, tapi kalau dilihat menurut kacamata Mas Ferry sendiri, sebetulnya batubara akan seperti apa sih prospeknya untuk di Indonesia sendiri gitu? Ya tadi kalau ngomongin tahun lalu ya jelas aja begitu. Ada banyak faktor lah yang membuat batubara kita demikian cemerlang begitu ya. Tapi kalau untuk di tahun 2023 ini ada kemungkinan nggak sih batubara kita bisa mendatangkan keuntungan gitu ya seperti di tahun 2022 gitu? Ini tahun soalnya kuartal pertama dan kuartal keduanya kayaknya agak lesu ya. Lesu gitu. Jadi kalau untuk batubara sendiri ya pendapatan negara hampir dapat dipastikan bahwa tahun ini turun tajam. Jadi misalnya walaupun kita ada kenaikan volume gitu, tapi kenaikannya tidak cukup signifikan buat mengoffset ini harga yang udah turun 60% itu. Maksudnya walaupun kita tahu jadi untuk kuartal pertama ya pendapatan mungkin masih relatif aman, tapi karena memang itu
masuknya masih winter ya, jadi apa namanya Eropa ada masih permintaan lah. Iya, Eropa masih nyimpen tuh batu bara buat 20 juta ton itu yang pada akhirnya nggak kepake batu bara di Eropa gitu. Yang menyebabkan harga turun sekarang sampai 60% gitu. Begitu juga buat apa namanya emiten gitu. Emiten mungkin dari kinerja keuangannya di kuartal 1 belum kelihatan nih apa namanya batu bara gimana efeknya ke kinerja keuangan gitu. Kemungkinan baru mulai kelihatan di kuartal kedua dan seterusnya gitu. Kemungkinan bakal drop signifikan penurunan baik itu dari pendapatan keuangan maupun dari kinerja bottom line. Jadi labanya juga ikut tergerus signifikan sehingga memang kita lihat jadi investor dari sekarang udah mulai price in nih. Jadi harga saham batubara udah turun signifikan. Memang turun signifikan sih kalau ngomongin soal emiten. Tapi kalau bicara soal ekspornya nih di tahun 2023 akan seperti apa nih ekspornya? Apalagi kalau kita kaitin dengan China ya, mungkin dari opening nih sekarang gitu ya, akan seperti apa? Ya kalau ekspor saya rasa masih ini ya, masih relatif stabil atau mungkin mengalami penurunan sedikit gitu. Jadi kalau emang tahun lalu kita dibantu oleh permintaan dari Eropa, sepertinya tahun ini tidak ada lagi permintaan dari Eropa. Ada mungkin tapi tidak sebanyak tahun lalu ya. Mungkin ya tipis-tipis saya balik seperti yang sebelum perang. Sebelum perang juga memang ada, cuman kayak yang sedikit sekali gitu. Nah tapi kalau dibandingin ini kan kita mungkin sekarang selalu lah membanding-bandingkan ya. Bagaimana kita meraup cuan di tahun 2022 begitu ya, batu bara kayaknya wow banget gitu ya. Tapi kalau dibandingkan tahun 2023 ini, mulai dari harga batu bara, pergerakan sahamnya dibandingkan dengan tahun 2021 dan juga 2020, sebetulnya seperti apa sih Mbak Wilda? Kalau untuk produksi dan ekspor ya sebenarnya dari 2000 terbesar sepanjang sejarah tuh sebenarnya 2019 sebelum 2000 sebelum pandemi bahkan sebelum ya? pandemi 614 juta ton. Tapi kemarin karena ada yang perang Ukraina, Eropa kayak gitu, jadi yang ekstrim cuaca ekstrim panas di India kayak gitu juga jatuhnya tahun lalu nih kita produksi terbesar sepanjang sejarah batubara RI itu 670 juta ton itu bisa dibilang bahkan melebihi sebelum kondisi normal sebelum pandemi kayak gitu. Jadi potensi masih lumayan masih besar lah, dan kalau dibandingkan dengan domestik kita masih jauh. Domestik kita tuh cuma hanya 25%. Jadi dari ratusan juta produksi batubara Indonesia itu hampir 700 juta ton, Indonesia tuh cuma make kurang dari 200 juta ton. Cuma 170 juta ton. Jadi sebenarnya kalau lihat ekspor, ya ekspor pasti masih dominan jadi sumber pendapatan negara kayak gitu. Tapi di sisi lain gimana nih cara naikin demand domestik kayak gitu. Tapi naikin demand domestik juga terbentuk lagi yang rencana pemensiunan PLTU. Nah, itu mungkin jadi dua sisi yang bertolak belakang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat begitu ya, ini kan harga batu bara turun, lalu juga ya otomatis kan penjualan juga turun ya, permintaan turun gitu ya, pergerakan sahamnya turun. Tapi terkait dengan tahun-tahun akhir kepemimpinan Pak Jokowi, kira-kira akan ada kebijakan apa nih terhadap batu bara? Bahkan tadi juga disampaikan nih selain dari batu bara sebetulnya ada yang lebih menarik lagi. Apa tadi Mbak? Logam tanah jarang. Nah, kalau dari Mas Ferry sendiri seperti apa melihatnya? Iya, emang untuk batu bara kita udah jelas ya apa namanya. Pemerintah kita udah menentukan net zero emission itu tahun 2060. Terus habis itu secara bertahap EBT-nya dinaikkan. Mungkin di 2040 itu sekitar setengahnya, 2050 jadi 70 atau 80% hingga benar-benar full bersih di 2060. Jadi senjakala dari emiten batubara ini inevitable sebenarnya. Sebenarnya udah kelihatan dari 2019 yang sudah terprediksi gitu. Lah begitu ya. Iya, abis itu emang perlahan turun tapi ini balik lagi kan gara-gara emang perang Ukraina jadi ada tick up jadi apa namanya sekarang mau turun lagi jadi perlahan gitu pelan-pelan tapi emang sudah kelihatan begitu. Sudah kelihatan. Tapi kalau dikaitkan nih dengan sekarang dukungan dan juga dorongan dari pemerintah nih. Geser dikit ya, kita membahas mengenai mobil listrik. Bahkan pemerintah memberikan insentif begitu ya. Yuk kita jajan, kita belanja mobil listrik, motor listrik begitu ya. Bahkan diberikan kemudahan-kemudahan lah. Ini kalau dikaitkan dengan batubara sebetulnya akan seperti apa Mas Ferry, menurut kacamata Mas Ferry? Ya sebenarnya subsidi mobil listrik kan sebenarnya diberikan supaya adopsinya itu lebih cepat gitu. Jadi apa namanya sehingga disparitas harga antara mobil listrik dengan spesifikasi yang sama dengan mobil yang combustion yang pakai fosil. Jadi nggak terlalu jauh gitu sehingga orang bisa lebih menggunakan mobil listrik sehingga adopsinya bisa lebih cepat gitu. Begitu juga ditambah lagi dengan insentif lainnya. Mungkin ada beberapa kritik ya terkait dengan
wah energi yang digunakan kan masih batu bara gitu. Tapi masa kita mau nunggu gitu? Kita mau nunggu sampai Indonesia net zero di 2060 baru ini kan nggak mungkin. Jadi kita memang harus jalan perlahan. Bertahap secara cepat ya. Iya, bertahap. Jadi sama juga dengan apa namanya EBT kita pelan-pelan naik gitu. Mungkin sekarang tuh EBT kita masih 11%, 12% itu kan pelan-pelan naik jadi 35 jadi apa. Jadi kita memang nggak bisa yang langsung wah gara-gara belum bersih ya udahlah ditinggal aja itu tunggu benar-benar full bersih. Jalan-jalan mau kapan jalannya? Jadi